Penelusuran pun berlanjut dan mengarah ke area belakang. Ada sesuatu di sana. Ada hitam-hitam bergerak. Kami pun bergegas ke titik yang mana disinyalir memiliki energi yang kuat dirasakan Rudi, hingga sebuah pohon dengan bentuk yang aneh terlihat seolah menghalangi jalan kami. Ini apa ya? Kok pohonnya beda sendiri ya? Melintang. Oh, ini pohon yang dimaksud, Rut. Aku sempat dengar tentang pohon ini. Pohon ini menyentuh tanah. Ini kayaknya pohon satu-satunya yang paling beda bentuknya. Ada apa di sini, Rut? Tepat di belakang kita sekarang ada sosok hitam tinggi besar. Di situ. Seluruh badannya berambut hitam dan rambut kepalanya itu panjang segini. Dia bertaring dan liurnya menetes. Itu yang sosok yang hitam tinggi gede itu ya di situ. Ada dekat situ soalnya. Kalau emang dia mau nongolin ya kayak gitu. Liatin matanya dulu, gede kayak mau gimana sih? Merah warnanya. Ini emang singgasananya dia di atas pohon ini. Kamu ini siapa? Hei. Dia penunggu pohon ini. Dia memang tinggal di pohon ini. Apa yang dia lakuin di sini, Rut? Ia beraktivitas selayaknya penghuni benda atau pohon lain. Jadi dia memang area dia itu bergeraknya sekitar pohon ini. Ini mungkin alasan kenapa pohon ini nggak ditebang kali ya, Rut. Karena ini sebetulnya kalau dilihat dari posisinya tuh ngalangin jalan. Dan padahal ada jalan di sini. Tapi ini nggak ditebang. Kenapa ya? Apa karena dia? Tadi saya tanya seperti itu. Dia bilang apa? Nggak boleh. Dia benar-benar nggak mau. Sangat keberatan kalau pohon ini dipotong. Dia bisa marah, Rut, kalau pohon ini ditebang. Wah, marah sekali. Kamu kalau misalnya rumah kamu dihancurin orang gimana rasanya? Marah sih, dia juga gitu ya. Terus Ruth, dia suka gangguin wisatawan yang kesini nggak, orang-orang yang pengen ngeliat mangrove ini? Dia ini biasa kuat di malam hari. Jadi kalau misalnya pagi, siang, sore, itu pengunjung itu nggak terlalu merasakan kehadirannya dia. Kecuali untuk beberapa orang aja yang memang dasarnya sensitif. Tapi kalau malam hari, eksistensi dia itu sangat terasa menurut saya. Jadi nggak cuma orang yang paham tentang dunia supranatural aja, bahkan orang biasa aja agak-agak merinding. Ada rasa takut, rasa was-was, rasa merinding kalau lewat sini. Dia bilang, ini juga adalah sebuah jalur atau portal untuk ke suatu tempat di alam gaib. Makanya ini juga nggak boleh ditebang, nggak boleh dipotong. Menurut mitos orang sini sih pada dulunya itu kayak suatu gerbang ataupun pintu. Menurut orang sini tuh diyakini bahwa itu tuh pintu keluar masuknya ke alam sana lah, alam yang astral gitu. Oh, ini alasannya. Tapi orang kalau lewat bawah sini boleh nggak, Ruth? Ya nggak apa-apa, tapi kan ada jalur dari sana. Makanya yang digunakan, ini kayaknya jalur yang dibangun ya. Itu aku ngeliat kayaknya semennya belum terlalu lama. Akhirnya dibangun untuk jadi jalan lain gitu, supaya orang bisa menghindari pohon ini. Nah tapi Ruth, menurut para penjaga mangrove ini, mereka tuh kan sering dapat gangguan di malam hari khususnya. Ini dia makhluk yang suka gangguin penjaga-penjaga di sini dong.
Iya. Dia ngaku memang dia juga kadang suka jahilin petugas, terutama petugas yang lewat sini. Dan dia yang paling berkuasa, Ruth. Bisa dibilang salah satu yang terkuat, tapi bukan yang paling kuat. Ruth, tapi kalau aku lihat pohon ini kan udah besar banget ya. Pasti usianya juga udah tua. Nah, makhluk yang ada di sini usianya berapa? Dia bilang dia itu memang umurnya ini sudah lama, sudah ratusan tahun. Bahkan sebelum adanya pohon ini. Jadi pohon ini sama dia itu tuan dia. Dan sebelum ada pohon ini, dia tinggalnya bukan di sini, di tempat lain. Tapi dia bilang gini, ada sesuatu yang bikin dia suka tempat ini semenjak suatu kejadian. Ada suatu kejadian yang bikin dia makin suka sama tempat ini. Makin bikin dia ganas. Oh, jadi ada alasan lain yang bikin dia lebih beringas, lebih ganas lagi. Apa? Tapi apa, Ruth? Kejadian bisa kamu tanyain nggak? Dia bilang ada sesuatu yang dibuang. Ada sesuatu yang dibuang. Dia bilang kayak gitu. Iya. Buang apa? Di mana? Apa yang dibuang? Dia bilang cari tahu aja sendiri. Dia nggak mau kasih tahu kita sama sekali. Dia nggak mau kasih tahu. Bisa kita cari tahu di tempat lain nggak, Ruth, yang mungkin kita bisa gali lagi informasinya. Kalau gitu kita lanjut ke sana. Tapi nggak apa-apa ya, kita Lewat tempat itu, lewat jalan itu mungkin. Oke, ya lewat situ aja deh, aku juga nggak berani lewat sini. Teka-teki perjalanan mulai terkuak. Kami pun melanjutkan penelusuran dengan beberapa informasi yang didapat guna menuntaskan rasa tanya akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di tempat ini. Sana. Ke arah sana. Licin. Hati-hati licin. Nah, Kenapa? di sebelah sana ada sosok laki-laki, itu kulitnya lebam-lebam. Sebelah sana. Di pinggir itu, Ruth, di pinggir jalan itu. Iya. Ruth, ini yang sebetulnya aku mau ceritain ke kamu karena aku sempat dengar ada informasi tentang pernah dibuangnya mayat laki-laki di pinggir tol. Apa benar itu tempatnya, Ruth? Kamu siapa? Dia dibuang